Selamat pagi, saudara-saudara. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Kembali kita berjumpa di hari Selasa, dan hari ini kita memasuki bulan yang baru, yaitu di bulan Agustus, tepat tanggal 1. Ya, kita tetap semangat untuk melewati bulan-bulan yang masih tersisa sampai dengan bulan Desember di 2023 ini. Mari saudara-saudara, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu satu dalam doa. Sungguh ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan ketika pada hari ini kami sudah memasuki di bulan Agustus dan kami berada di tanggal 1 di awal bulan ini. Kami merasakan bahwa perjalanan hidup kami selalu ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Walaupun hidup ini tidak selalu mudah, namun kami percaya bahwa Tuhan selalu menopang. Dan pada pagi ini, kembali sebelum kami beraktivitas, kami pun hendak merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami siap untuk disapa oleh Tuhan, maka bersabdalah ya Tuhan, tolonglah ya Roh Kudus, mampukan kami untuk kami dapat memahami dan juga menghidupi firman Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari surat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 18. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang selalu saya yakin bahwa saudara-saudara juga mengasihi Tuhan. Ada seorang yang bertanya kepada pendeta. Pertanyaannya saudara-saudara adalah, mengapa ketika dia menjadi Kristen justru dia menghadapi banyak masalah. Dulu sebelum dia menjadi Kristen atau menjadi pengikut Tuhan Yesus, ya walaupun ada masalah relatif tidak terlalu berat gitu ya, tetapi justru setelah mengikut Tuhan Yesus masalahnya itu masalah yang sangat berat gitu ya. Jadi ada banyak persoalan yang selalu dia hadapi, yang ia rasakan setelah dia menjadi pengikut Tuhan. Saudara-saudara, memang kalau di dalam kehidupan orang beriman seringkali digambarkan ya bahwa kehidupan orang beriman itu seperti pohon yang terus bertumbuh. Jadi ketika makin kita dekat kepada Tuhan ya, ketika kita makin menyatakan iman percaya kita pada Tuhan,
Artinya pohon itu kan makin tumbuh ya kalau kita bayangkan seperti itu. Tapi makin tinggi pohon itu, maka saudara-saudara makin besar angin yang menerpa gitu ya. Jadi kalau kita mengikut Tuhan lalu kita mengalami banyak pergumulan, banyak persoalan, ya itulah ketika kita semakin tinggi, semakin terus mendekat kepada Tuhan, maka angin ataupun godaan ataupun cobaan atau apapun itu makin kuat untuk menerpa dan kemudian ingin merobohkan kita agar kita tidak lagi setia di dalam mengikut Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada pagi ini merupakan bagian akhir dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, di mana pada waktu itu Paulus juga hidup di zaman kekuasaan Kekaisaran Romawi, di mana ia juga pernah mengalami di penjara, dan oleh karena itu Paulus mengenal perlengkapan seorang prajurit Romawi. Dan inilah yang kemudian dijadikan kiasan oleh Rasul Paulus dalam menasihati jemaat agar mereka mempergunakan seluruh perlengkapan senjata rohani dalam menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Kita baca tadi di dalam ayat 11 dan ayat 13. Saudara-saudara, melalui suratnya, Paulus hendak mengingatkan agar orang Kristen mengenakan perlengkapan senjata Allah. Pertanyaannya, mengapa harus memakai perlengkapan senjata Allah atau perlengkapan rohani itu? Karena kita sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus itu, saudara, akan berjuang menghadapi musuh yang utama, yaitu pemerintah-pemerintah. Ya, tentu pemerintah dalam konteks waktu itu mungkin Kekaisaran Romawi yang begitu menekan dan menghambat orang-orang Kristen ya. Ada juga penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan juga roh-roh jahat di udara yang tidak kelihatan. Tujuannya, saudara-saudara, adalah supaya orang Kristen dapat berdiri sampai akhir dalam peperangan rohani ini. Akan tetapi, kita harus ingat bahwa kita tidak berjuang seorang diri, melainkan kita berjuang bersama sebagai sebuah komunitas Kristen, sebagai persekutuan orang percaya, di mana kita sebagai saudara-saudara seiman tidak sendirian, melainkan kita juga berjuang bersama dengan saudara seiman yang lainnya. Oleh karena itu, selain mengenakan perlengkapan senjata Allah, diantaranya adalah firman Allah yang merupakan pedang roh yang tadi kita baca dalam ayat 17, maka firman Allah ini sangat penting, saudara-saudara, sebagai senjata di dalam kita menghadapi serangan-serangan musuh, apakah itu iblis ataupun mungkin juga bentuknya pergumulan ataupun mungkin masalah-masalah hidup. Nah, firman Allah inilah yang menjadi senjata kita untuk menghadapi semuanya itu sehingga kita tidak jatuh. Nah, kalau misalnya berhadapan dengan iblis, kita ingat dalam Matius 4 ayat 1 sampai dengan 10, Tuhan Yesus melawan serangan iblis itu juga dengan firman Allah, saudara. Ya, jadi itu yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika melawan iblis, ya, dia memakai firman Allah. Nah, kita sebagai komunitas Kristen juga selain memakai firman Allah di dalam hidup ini atau mengenakan dalam pengertian firman Allah itu menjadi senjata untuk kita menghadapi berbagai persoalan dan berbagai musuh kita, maka kita juga dipanggil untuk terus berdoa. Berdoa dengan konsisten, baik berdoa untuk diri kita sendiri maupun berdoa untuk teman-teman kita sebagai saudara seiman yang juga membutuhkan dukungan doa. Karena mereka juga dalam perjuangan menghadapi berbagai pergumulan, itu juga perlu dukungan doa kita sehingga mereka memenangkan perjuangan dari segala persoalan atau pergumulan yang sedang dihadapi. Saudara-saudara, doa adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah. Berdoa menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah, dan kebergantungan ini, saudara-saudara, memberikan kekuatan untuk kita di dalam kita memenangkan peperangan rohani yang kita jalani di dunia ini. Jadi, saudara, kalau ditanya, kesimpulannya adalah, kapan peperangan rohani ini dimulai? Ya, tentu saja ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Disitulah kita mulai ya mengalami peperangan rohani itu. Lalu pertanyaan berikutnya, kapan peperangan rohani itu akan berakhir? Tentu peperangan rohani itu akan berakhir
ketika Tuhan Allah mengatakan, "Hambaku yang setiawan, mari masuklah." Itulah akhir dari peperangan rohani kita. Artinya, saudara-saudara, itulah saat ketika kita dipanggil Tuhan ke rumah Bapa surgawi untuk pulang ke rumahnya di surga. Nah, saudara-saudara, selama hayat masih dikandung badan, selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan menghadapi berbagai masalah dan berbagai persoalan. Oleh karena itu, kita terus memakai perlengkapan rohani supaya kita tidak kalah dengan apa yang kita hadapi dengan berbagai bentuk persoalan yang kita temukan di dunia ini. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kembali menguatkan kami, agar kami tetap mengenakan perlengkapan rohani, sehingga kami dapat menghadapi berbagai musuh yang berbagai bentuk, termasuk juga pergumulan ataupun masalah-masalah hidup. Dan kami ingin menyerahkan segenap pergumulan kami ke dalam pimpinan pertolongan Tuhan, sebagaimana firman Tuhan yang mengatakan, "Marilah kepadaku setiap orang yang letih lesu dan beban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dan biarlah kami sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kami juga senantiasa menyerahkan segala perkara kami kepada Tuhan. Dalam pertolongan-Mu, kami juga terus diperlengkapi oleh Tuhan, untuk kami dapat menghadapi setiap pergumulan dengan baik. Kami berdoa dan kami menyerahkan segala pergumulan kami masing-masing, baik kami yang sedang sakit maupun yang sedang dalam pergumulan, apakah itu pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, ataupun pergumulan yang lain. Biarlah kiranya Tuhan juga yang terus menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.